Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulas Rumalen dengan NIM 22362201012. Perkenalkan, nama saya Krisda Silaka dengan NIM 22362201059. Perkenalkan, nama saya Marviani Fonataba dengan NIM 20362201054. Kami dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 5 membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS kami dengan mata kuliah Akuntansi Biaya 2 dari dosen pengampu Ibu Dr. Wisang Chandra Bintari, SEMM. Materi yang akan kita bahas yaitu variabel costing. Adapun beberapa poin pembahasan. Yang pertama, definisi harga pokok variabel. Yang kedua, manfaat informasi. Yang ketiga, konsep biaya periode. Yang keempat, kelemahan dan keunggulan. Yang kelima, penentuan pokok produksi variabel. Yang keenam, contoh soal. Kita masuk di definisi variabel costing, suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode atau period cost yang dilangsungkan dibebankan kepada rugi laba periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Selanjutnya, tujuan harga pokok variabel itu membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisis hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam perusahaan. Manfaat informasi dihasilkan oleh metode variabel costing untuk pengambilan keputusan berguna untuk keputusan jangka pendek, terutama dalam penentuan harga jual jangka pendek. Inti dari penggunaan metode ini adalah yang pertama, harga jual yang menghasilkan laba kontribusi atau contribution margin. Laba menutupi biaya tetap adalah lebih baik. Terus yang kedua, hal ini lebih baik daripada menetapkan harga jual yang sama sekali tidak menghasilkan laba kontribusi. Untuk pengendalian biaya variabel, costing memisahkan biaya tetap menjadi dua. Yang pertama, committed fixed cost, tidak terkendali jangka pendek, depresiasi, sewa, dan lain-lain. Yang kedua, discretionary fixed cost, terkendali jangka pendek, iklan, R&D, dan lain-lain. Pemisahan ini memudahkan manajemen mengendalikan discretionary fixed cost dalam jangka pendek. Untuk perencanaan laba jangka pendek, manajemen fokus pada dampak alternatif terhadap laba, karena biaya tetap tidak berubah dalam jangka pendek. Informasi yang paling relevan adalah yang berkaitan dengan hasil penjualan, biaya variabel. Kedua komponen ini sangat penting karena digunakan untuk menghitung laba perusahaan. Selanjutnya adalah konsep biaya periode. Dalam metode variabel costing, biaya periode adalah biaya yang tidak terhubung langsung dengan volume produksi dan tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produksi atau HPP. Artinya, biaya ini langsung dibebankan sebagai beban expense pada periode akuntansi saat terjadi tidak ditunda sebagai persediaan. Selanjutnya adalah jenis biaya periode. Jenis biaya periode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja langsung dan yang kedua adalah biaya administrasi dan umum. Jadi yang pertama, biaya tenaga kerja langsung ini, biaya ini mencangkup semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan pesanan dan mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan, seperti gaji dan komisi tenaga penjualan, dan biaya iklan dan promosi, kemudian biaya distribusi dan transportasi. Yang kedua, biaya administrasi dan umum. Biaya ini mencangkup semua pengeluaran yang terkait dengan manajemen dan dukungan operasional perusahaan secara keseluruhan yang tidak terkait pada penjualan maupun produksi, seperti gaji staf kantor dan sewa utilitas kantor. Berikutnya adalah keunggulan metode variabel costing. Terdiri dari 4. Yang pertama itu penentuan titik impas. Perhitungan sederhana untuk menentukan suatu keadaan perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Yang kedua adalah alat pengendalian manajemen.
variable costing jauh lebih efektif daripada full costing untuk pengendalian manajemen. Yang ketiga, alat perencanaan operasi. Variable costing lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah penetapan harga jual. Lebih mudah dilakukan dengan konsep margin kontribusi, akan memudahkan untuk menetapkan harga jual yang dapat menutup biaya tetap. Selanjutnya adalah kelemahan metode variable costing, terbagi menjadi 4. Yang pertama, penentuan titik impas. Pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, alat pengendalian manajemen. Dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Yang ketiga, alat perencanaan operasi. Kurang mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan musiman karena fluktuasi laba yang disajikan terlalu volatil atau naik turun tajam, hanya karena timing penjualan. Yang keempat, penetapan harga jual. Tidak diperhitungkan biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan. Penentuan harga pokok produksi variabel. Dengan menggunakan metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Selanjutnya contoh soal. Di sini disajikan data mengenai produksi, biaya dan penjualan selama tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut. Kemudian diminta untuk menyusun laporan laba rugi menggunakan metode full costing dan variable costing dari masing-masing tahun. Di sini terdapat laporan laba rugi menggunakan metode full costing dan di sini terdapat laporan laba rugi menggunakan variable costing. Dari dua metode tadi terdapat perbedaan laba. Pada tahun 2023 ternyata laba neto absorption costing lebih besar daripada laba neto variable costing sebesar Rp18.400.000. Perbedaan ini timbul karena adanya penangguhan BOP tetap pada persediaan akhir sebesar 92 juta bagi 1 juta dikali 200 unit sama dengan Rp18.400.000. Pada tahun 2024 ternyata laba neto full costing lebih rendah daripada variable costing sebesar Rp18.400.000. Hal ini terjadi karena adanya pengeluaran BOP tetap dalam persediaan awal. Pendekatan full costing terjadi di penjualan dan pendekatan variable costing terjadi di produksi.